Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dolan. Dengarkan hal yang positif, kurangi suara negatif, berdedikasi tinggi di dunia pendidikan. Nah, oke. Pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas segala hal tentang desainer grafis. Jadi, untuk yang pertama, itu apa saja sih lingkup kerja desainer grafis? Jadi kalau misalkan ini teman-teman yang ingin bekerja di desainer grafis, itu apa saja ruang lingkupnya? Untuk ruang lingkup desainer grafis itu banyak sekali ya. Jadi misalkan contoh nih, desainer cover buku, layout halaman, cover CD, brosur, undangan, kartu nama, logo, web design, bahkan aset animasi, packaging, ilustrasi, serta aset-aset game, foto digital, iklan, dan lain-lain. Nah, itu ruang lingkupnya desainer grafis amat sangat banyak di situ. Nah, setelah kita mengetahui ruang lingkup desainer grafis, ya tentunya kita tidak afdol dong kalau misalkan kita tidak berbicara tentang di mana saja pekerjaan desainer grafis. Nah, untuk pekerjaan desainer grafis itu seorang desainer grafis kalau memang dia ingin bekerja di perusahaan, bukan bekerja sebagai freelancer ya, itu bisa di percetakan, penerbit ya, foto studio, biro iklan, digital marketing, dan production house. Karena semua itu pasti membutuhkan seorang desainer grafis. Nah, lalu kalau misalkan ya kalian memang berprofesi sebagai desainer grafis dan ingin membuka usaha sendiri atau sebagai freelancer ya, itu apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan itu kalian silahkan mempersiapkan portofolio sebanyak mungkin agar klien itu percaya bahwa ada hasil yang memang bagus yang bisa kalian tunjukkan. Bukan hanya sekedar ngomong, oh saya bisa desain loh, saya bisa bikin ini loh, saya bisa bikin itu loh, cuman hasil jadinya itu tidak ada. Nah, sekarang seorang desainer grafis itu selalu identik dengan sebuah desain. Bahkan seorang desainer grafis untuk pemula itu biasanya selalu diidentifikasikan dengan brand atau logo. Nah, untuk membuat sebuah logo ini, nah ini pembelajarannya ya di sini ya. Untuk membuat sebuah logo itu yang pertama ya, itu kita harus mengenali sebuah brand itu. Kita kenali sebuah brand itu, kita mampu menggambarkan identitas dari sebuah perusahaan tersebut sehingga kita bisa menentukan warna serta font. Nah, font di sini penting loh ya. Font serta warna itu penting dalam sebuah desain logo. Kenapa? Karena sebuah desain logo itu pasti memiliki ciri khas khusus dibandingkan logo perusahaan yang lain. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah logo brand A, oh kita tahu, oh ini logonya ini, oh ini logonya itu. Dengan sekali melihat saja sudah langsung ingat, sudah langsung tertanam dalam pikiran kita. Nah, itulah sebuah logo yang memiliki desain yang menarik. Nah, selain itu, desain sebuah logo itu harus simpel serta aplikatif di banyak hal. Misalkan mau kita aplikasikan di kartu nama, itu juga terlihat jelas. Mau kita aplikasikan di sebuah website, itu juga terlihat jelas. Apalagi kalau misalkan untuk kop-kop perusahaan. Nah, itu. Setelah kita melalui tadi ya semuanya ya, tadi ada ruang lingkup, ada pekerjaan, begitu. Terus kalau misalkan kita mau sebagai seorang freelancer itu harus bagaimana itu sampai membuat atau desain logo itu tadi. Nah, lalu kalau kita bekerja ya, itu pasti ada pemasukan atau income yang masuk ke dalam kita dong. Bukan karena kita kan berprofesi sebagai desainer grafis ya, bukan sebagai desainer gratis. Nah, oke. Sebagai desainer grafis ya, bukan desainer gratis. Nah, sekarang lalu untuk menentukan harga sebuah desain. Nah, harga sebuah desain itu bagaimana sih pada klien itu gitu. Nah,
Untuk menentukan harga sebuah desain, itu yang pertama kita harus menentukan harga sesuai dengan kerumitan dan sumber daya yang dipakai. Jadi semakin rumit, semakin banyak mungkin entah itu gadget atau mungkin hal-hal yang digunakan untuk membuat desain tersebut, itu akan semakin mahal. Yang kedua, menentukan harga sesuai dengan budget klien. Nah, kualitasnya menyesuaikan tentu saja. Jadi kalau misalnya klien budgetnya hanya berapa ratus ribu dengan berapa puluh juta atau mungkin berapa ratus juta begitu ya, itu berbeda harga. Nah, oke. Yang terakhir, menentukan harga sesuai dengan harga pesaing di pasaran nih. Nah, ini bagi desainer-desainer baru ya atau pemula ya, itu jangan langsung matok harga tinggi. Nah, karena kita kan harus survei atau penelitian harga pasar terlebih dahulu. Kisaran harga misalkan kita buat desain undangan, itu tuh kisaran berapa sih? Nah, itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Bisa-bisa kalau misalkan kalian mematok harga terlalu tinggi, nanti nggak laku. Kita sudah punya produk banyak ya, tapi kita bingung mau masarkannya di mana. Kalau misalkan sekarang di dunia era revolusi industri 4.0 kali ini, itu banyak sekali ya media yang bisa digunakan untuk memasarkan. Salah satunya Instagram. Kenapa? Di Indonesia itu Instagram pemakainya paling tinggi. Di Instagram kita bisa berjualan. Dan ini adalah produk grafis berupa desain. Berarti otomatis hasilnya image kan. Nah, Instagram pada dasarnya itu image kan. Nah, itu. Jadi semua produk-produk kita bisa kita kumpulkan jadi portofolio di situ di Instagram, sehingga orang yang akan menggunakan jasa kita itu mereka bisa melihat di profil kita di Instagram kita, sehingga akan yakin, oh iya ya, ini desainer grafis yang saya cari. Nah, pokok bahasan terakhir, enak apa tidak enaknya sebagai seorang desainer grafis itu apa? Nah, itu yang paling nggak enak itu seperti ini. Jadi misalkan kita sudah membuat desain ya yang dipikir dengan susah-susah, dieksekusi dengan detail dan lain sebagainya. Nah, itu dicerca habis-habisan sama klien gitu atau sama atasan, karena memang desain itu pada dasarnya kan selera. Jadi itu kita memang harus menyesuaikan dengan keinginan dari klien. Nah, itu. Terus di awal ya kita sudah mematok harga sekian. Nah, itu udah di awal, tapi ternyata kliennya, wah desain kayak gini saja kok harganya tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu klien-klien yang mungkin tidak mau menghargai sebuah desain itu sendiri. Bahkan mereka membandingkan, oh ini pakai ini saja bisa, pakai ini saja bisa. Lah, kalau misalkan mereka bisa, ngapain mereka pesan dengan kita? Kan mereka bisa, silakan membuat sendiri gitu. Nah, itu. Oke. Terus itu yang paling nggak enaknya di situ. Kalau yang paling enaknya sih banyak ya. Kalau paling enaknya misalkan kita membuat desain itu kan udah deal harga sekian, dan itu waktu mengerjakannya juga bebas. Kita mau mengerjakan kapanpun silahkan. Yang penting kan sesuai dengan deadline. Yang jelas kita free waktu, free finansial gitu. Tiba-tiba nanti ada transferan masuk gitu kan. Kita hanya bekerja di rumah gitu. Nah, mungkin tetangga kita melihatnya kita melihara babi ngepet begitu ya, padahal kita kerja di digital. Nah, ini pokok-pokok bahasan pada kali ini ya, pada podcast edukasi kali ini. Sampai bertemu di lain waktu di podcast Dolan. Dengarkan hal yang positif, kurangi suara negatif, berdedikasi tinggi di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.